Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyukurillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibina wa Syafiina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, mari kita mulai pengajian kitab Riyadhus Shalihin di hari Ahad pagi dengan membaca Sayyidul Sholawat sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama tuhibbu an tusalli alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama amartana bisolati alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama tambagi as-salatu alaih. Ini speakernya udah nggak ada di atasnya. Kemana? Rusak? Hah? Rusak, dua-duanya rusak. Lagi di servis. Ini suaranya kemana ini, Man? Ini ketua juga ke atas. Kedengeran, belakang kedengeran di belakang. Putri kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya, kedengeran semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke hadis yang kelima. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas bin Akhnasi radhiyallahu anhum. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abi Yazid. Nama aslinya Ma'an bin Yazid bin Akhnasi radhiyallahu anhum. Semoga Allah ridho kepada semuanya, kepada Ma'an, kepada Yazid dan kepada Akhnas. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Wa huwa dan adapun Ma'an, wa abuhu dan ayahnya si Ma'an yang bernama Yazid, wa jadduhu dan kakeknya si Ma'an yang bernama Akhnas, sahabiyuna, semuanya adalah para sahabat. Qala berkata siapa Ma'an, kana Abi Yazid akhraja dananira, ada siapa ayahku yang bernama Yazid akhraja mengeluarkan dananira beberapa dinar. Yatasaddaqu biha, dia berniat untuk sedekah biha dengannya dananira. Ada kitabnya, ada. Fawadu'aha inda rajulin fil masjidi, maka dia menitipkan sedekah tersebut kepada seorang laki-laki fil masjidi, di masjid. Baji itu maka aku datang ke masjid, kata si Ma'an, fa akhadtuha dan aku mengambilnya. Fa'ataituhu biha dan aku mendatangi ayahku yang bernama Yazid biha dengannya dananiro, dinar-dinar tadi yang sedekah. Faqala maka berkata siapa Yazid ayahnya Ma'an, wallahi demi Allah, ma iyyaka aradtu, bukan kepadamu aku hendak memberi sedekah. Wallahi ma iyyaka aradtu, wallahi demi Allah bukan kepadamu aku memberi sedekah. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengadukan perkara ini. Fa khasamtuhu, aku mengadukan perkara ini ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata
Siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka ma nawaita ya Yazid. Laka bagimu ma sesuatu nawaita yang engkau niatkan ya Yazid, wahai Yazid. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu ma akhadta sesuatu yang kau ambil ya Ma'an, wahai Ma'an. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini hadis yang dikeluarkan oleh seorang sahabat yang bernama siapa namanya? Ma'an, ya, Abi Yazid. Kunyahnya, panggilannya Abi Yazid. Nama aslinya siapa? Ma'an. Ma'an ini punya anak namanya Yazid, punya bapak namanya ya Yazid. Nah, orang Arab itu biasanya namanya diulang-ulang, bapak, anak, cucu, kakek, itu namanya diulang-ulang. Kadang-kadang Ahmad bin Muhammad bin Muhammad lagi, bin Ahmad lagi, nah, diputer-puter ya. Nah, ini namanya siapa tadi? Ma'an. Ma'an ini punya anak namanya siapa? Yazid. Maka dia dipanggil kunyah. Kunyah itu apa kunyah? Panggilan alias kalau di Indonesia. Panggilannya apa? Abi Yazid. Nah, dipanggil Abi Yazid. Si Ma'an ini punya bapak namanya siapa? Yazid. Dan Yazid ini punya bapak lagi. Siapa namanya? Akhnas. Siapa namanya? Akhnas. Berarti Akhnas ini siapanya Ma'an? Kakeknya Ma'an. Ma'an punya ayah namanya Yazid. Yazid punya ayah namanya Akhnas. Nah, ini semuanya tiga-tiganya dari mulai cucu, anak, kakek, ini semuanya adalah sahabiyun. Apa sahabiyun? Sahabat. Semuanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak kelas 1 nih, yang kelas 7. Yang dimaksud sahabat itu siapa? Ada yang tahu? Siapa sahabat itu siapa? Ayo siapa? Yang dimaksud dengan sahabat itu siapa? Sahabat adalah orang yang terdekat. Ya, terdekat dengan kita sahabat, betul. Anak kelas 8, 9, anak kelas 11, 20 ada. Sahabat itu adalah orang yang terdekat. Kalau sahabat Nabi siapa? Abu Bakar, ya betul. Ya. Umar, Utsman. Nah, sekarang definisinya ma huwa sahabiyun. Ya. Apa yang dimaksud dengan para sahabat Nabi itu siapa sih? Definisinya siapa apa? Jadi sahabat Nabi itu syaratnya ada berapa? Ada seseorang bisa dianggap sebagai sahabat Nabi kalau memenuhi berapa syarat? Kan sudah saya sampaikan dulu ini. Berapa syaratnya? Yang putih masih ingat gak? 1. Tambah lagi jadi berapa? 2. Tambah lagi jadi berapa? 3 ya. Sahabat Nabi syaratnya harus 3. Jadi sahabat itu orang yang paling dekat. Maka sahabat Nabi itu orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Abu Lahab termasuk sahabat Nabi enggak? Kenapa enggak termasuk? Musuh ya, memusuhi Nabi. Kalau Abi Thalib, kira-kira Abu Thalib termasuk sahabat Nabi bukan? Masuk ya. Kenapa masuk sahabat Nabi? Karena dekat pamannya. Ada syarat. Berapa syaratnya? 3. Sahabat Nabi itu yang pertama hidup di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Seseorang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia punya peluang untuk menjadi sahabat Nabi. Yang kedua apa? Yang kedua dia pernah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah langsung berhadapan, bertatap muka dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ketiga, dia beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berapa syaratnya menjadi sahabat Nabi? 3. Yang pertama apa?
hidup di zaman Nabi. Yang kedua apa? Pernah bertatap muka, berhadapan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Dia pernah mendapatkan ilmu langsung dari Nabi. Yang ketiga apa? Beriman kepada Nabi. Jadi beriman kepada Allah dan kepada Nabi. Berarti dia bersahadat. Nah, sekarang Abu Thalib tadi, siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya Abu Thalib ini nih kira-kira hidup di zaman Nabi atau bukan? Hidup. Ya, pertama beliau hidup di zaman Nabi. Pernah melihat Nabi setiap hari, setiap waktu. Bahkan beliau dulu yang mengurus Nabi. Ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, beliaulah yang membackup, yang membela dari orang-orang Quraisy. Orang Quraisy memusuhi Nabi. Pamannya yang bernama Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang yang ketiga, apakah Abu Thalib itu beriman kepada Nabi? Tidak. Ya, Abu Thalib sampai wafatnya beliau tidak mengucap syahadat. Padahal orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling dicintai oleh Nabi, bahkan pengganti orang tuanya. Ketika ayahnya wafat, Nabi tinggal dengan ibunya. Ibunya wafat, Nabi tinggal dengan kakeknya. Kakeknya wafat, Nabi tinggal dengan siapa? Pamannya siapa? Abu Thalib, saking dekatnya. Tapi Abu Thalib tidak mendapat hidayah. Berarti tidak termasuk sebagai sahabat Nabi. Nah, tulis biar nggak lupa, biar ingat. Syarat menjadi sahabat Nabi 3. Ya. Jadi syarat menjadi sahabat Nabi ada 3. Yang pertama, dia harus hidup sejaman dengan Nabi. Yang kedua, dia langsung bertatap muka, langsung berhadapan dengan Nabi, pernah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, dia beriman kepada Nabi. Jadi beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi dengan membaca syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Abu Thalib gugur, tidak menjadi bagian dari sahabat Nabi. Ada lagi yang nama Uwais Al-Qarni, bukan Ustadz Uwais. Di sini ada Ustadz Uwais ada. Uwais Al-Qarni itu siapa? Uwais Al-Qarni? Ya. Ya, Ustadz Uwais ya. Uwais Al-Qarni itu seorang manusia bumi yang terkenal di langit. Wah, fansnya banyak di langit. Nah, kita ini ada nggak yang di langit terkenal? Ya, siapa kira-kira? Ya. Ustadz ini nih, Ustadz Rama, kira-kira Ustadz Rama terkenal nggak di langit? Masyhurun indal malaikah. Apa masyhurun indal malaikah? Ya, masyhur atau masyhur? Terkenal di antara malaikat. Nah, jadi Uwais Al-Qarni ini hidupnya di zaman Nabi. Dia tinggalnya di Yaman. Tinggalnya di mana? Di Yaman. Uwais Al-Qarni hidupnya di zaman Nabi. Kemudian dia beriman, syahadatain, beriman kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Uwais Al-Qarni belum pernah bertemu dengan Nabi. Uwais Al-Qarni belum pernah beliau bertatap muka, bermuajah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Uwais ini termasuk sahabat atau bukan? Bukan. Jadi Uwais tidak termasuk sahabat. Beliau termasuk tabi'in. Termasuk apa? Tabi'in. Nah, sekarang apa itu tabi'in? Tadi udah sahabat, udah ada. Sahabat adalah orang yang hidup di zaman Nabi, kemudian bermuajahah, bertatap muka, pernah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, beriman kepada Nabi. Kalau tabi'in siapa? Tabi'in ini beliau-beliau yang hidupnya di zaman para
sahabat ya. Jadi hidupnya di zaman para sahabat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan pernah belajar kepada para sahabat. Nah, berarti namanya apa? Tabi'in. Nah, tulis nih biar ingat ya. Ini generasi terbaik umat Islam. Ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik umat Islam itu ada 3. Ada berapa? 3 generasi. Nah, 3 lagi. Tadi 3, sekarang 3. Gampang ingatnya. Jadi generasi yang pertama generasi sahabat, kemudian generasi sahabat wafat digantikan dengan generasi tabi'in. Arti tabi'in itu apa? Pengikut. Tabi'un ya, pengikut. Generasi tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang hidup di zaman sahabat, pernah bermuajahah, pernah bertemu dengan sahabat dan belajar dari para sahabat dan beriman tentunya kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini namanya tabi'ut tabi'in ya. Tabi'in apa? Tabi'in. Nah, tabi'ut tabi'in ini orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Kalau sahabat ngikut Nabi, tabi'in ngikut sahabat, tabi'ut tabi'in ngikut tabi'in. Nah, ya. Jadi hidupnya di zaman siapa? Di zaman tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in hidupnya di zaman tabi'in. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan langsung bermuajahah, langsung belajar ilmu dari para tabi'in ya. Berapa kira-kira masa ini? Jadi dikatakan masa ini berlangsung selama kurang lebih 300 tahun ya. Berlangsung selama 300 tahun. Inilah zaman terbaik dari mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke para tabi'in dan tabi'in ya. Nah, ini yang 3 orang ini apa namanya? Sahabiyun. Berarti yang 3-3-nya hidup di zaman Nabi. Siapa aja tadi? Pertama Ma'an ya. Ayahnya siapa namanya? Yazid. Kakeknya siapa namanya? Akhnas ya. Akhnas. 3 orang ini hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ya, ini cerita nih, yang cerita siapa? Si Ma'an cerita. Kata Ma'an, suatu hari ayahku yang bernama Yazid, kana abi Yazid. Jadi kana abi, ada siapa? Ayahku yang bernama Yazid. Dia ini suatu hari ingin bersedekah, bawa uang. Yazid ini bawa uangnya kemana? Ke masjid ya. Dananiro, dinarun, dinaroni, dananiro. Berarti kalau dinar 1 dinar, kalau dananiro banyak dinarnya ya. Ada dinar, ada dirham ya. Kalau dinar itu uang emas, kalau dirham itu uang perak. Berarti dinar ini harganya lebih tinggi daripada dirham. Dinar, bawa uang banyak, kemudian uangnya diserahkan kepada seseorang yang ada di masjid. Katakanlah dia adalah takmir masjid. Berangkat dari rumahnya, bawa uang banyak, kemudian diserahkan kepada seorang laki-laki di masjid, kepada takmir masjid. Niatnya apa niatnya? Sedekah. Apa niatnya tadi? Sedekah. Dia ingin sodakoh, sedekah. Selesai si Yazid ini pulang, tiba-tiba datanglah si Ma'an. Ma'an ini datang ke masjid. Kemudian si laki-laki tadi yang dititipi uang dananiro itu melihat, oh ini orang miskin nih ya. Jadi Yazid itu orang kaya, ayahnya itu orang kaya. Yazid itu orang kaya, sedangkan anaknya si Ma'an ini orang miskin. Ketika Yazid ngasih sedekah ke masjid, dititipkan kepada seorang laki-laki, dia pulang, dia berangkat, tiba-tiba si Ma'an datang ke masjid dengan pakaian yang lusuh, dengan kondisi yang memprihatinkan. Akhirnya si laki-laki yang tadi dititipi uang menyerahkan uangnya kepada si Ma'an. Oh ini nih, tadi ada orang yang datang ke sini nitipin sedekah buat fakir miskin, ternyata kamu yang datang. Berarti ini rezeki kamu. Rezeki siapa? Si Ma'an.
diberilah uangnya, diserahkan uangnya kepada Ma'an. Nih Ma'an. Terus si Ma'an dia cerita ke bapaknya. Ya pulang ke rumah, ketemu sama bapaknya, cerita ke bapaknya, "Pak, tadi saya dari masjid. Masjid apa? Masjid ini. Kemudian saya ketemu sama orang, alhamdulillah Pak, saya dapat rezeki." Nah, kata siapa? Kata si Ma'an. "Berapa duitnya?" "Sekian." "Siapa yang ngasih kepadamu? Laki-laki ini. Ciri-cirinya gimana?" "Gini gini gini." "Ya Allah Ma'an," kata si Yazid kepada bapaknya, "itu sedekah bapak bukan buat kamu. Kenapa kamu ambil? Balikin, balikin, balikin." Wah, kata bapaknya. Kata siapa? Kata si Yazid, "Bapak sedekah ke masjid, nitipin uang ke laki-laki yang di masjid bukan buat kamu, tapi buat orang lain. Kenapa kamu yang ngambil?" Tuh kaci. Gitu. Apa tuh kaci? Nggak jadi. Nggak jadi, udah nggak boleh. Akhirnya si Ma'an ini, nah enaknya hidup zaman Rasul kayak gini. Datang ke Rasulullah. Nikmatnya para sahabat tuh gimana? Kalau punya masalah curhatnya kepada siapa? Rasulullah, langsung datang. Si Ma'an ini sedih, dimarahin sama bapaknya. Ya, kemudian sama bapaknya disuruh ngembaliin uang lagi ke masjid. Padahal dia lagi butuh, padahal dia nggak punya. Maka si Ma'an langsung ngadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditemani oleh bapaknya. Dua-duanya nih berangkat nih. Ma'an sama Yazid dua-duanya berangkat ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah," kata si Ma'an, "cerita gini 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 gini." "Oke," kata Rasul. "Sekarang Yazid cerita lagi versinya gini 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 gini." "Oke." Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Ma'an, Ma'an, nih Ma'an itu siapa anaknya? Ma'an, laka ma akhadta, milikmu apa yang telah engkau ambil." Jadi duit yang tadi tuh dan naniro yang diambil dari masjid itu udah milik kamu Ma'an, buat kamu udah. Jangan dikasih lagi ke masjid, jangan dibalikin lagi. Bapaknya bingung, terus gimana? "Ya Yazid," kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "laka manawaita, bagimu apa yang telah engkau niatkan." Yazid niatnya sedekah kepada siapa? Fakir miskin orang lain. Maka itu pula lah yang didapatkan oleh Yazid. Nah, ini namanya win-win solution. Semuanya jadi seneng. Nah, itulah kebijaksanaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yazid dapat pahala sedekah, dan Ma'an dapat uang sedekah. Kenapa? Karena Ma'an pun berhak mendapat sedekah. Ya. Nah, kira-kira seneng apa enggak Ma'an? Seneng. Yazidnya seneng enggak kira-kira? Seneng. Semuanya jadi seneng. Inilah niat itu dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah dan mendapat pahala. Ya. Kita misalkan ngasih ke orang, "Saya sodakoh nih." Buat apa sodakohnya? Buat ngebangun masjid. Sodakohnya buat apa? Bangun masjid. Kan suka ada tuh orang yang bawa proposal ya. Ada nggak yang bawa proposal biasanya? Proposal buat apa? Pembangunan masjid. Nah, kita ngasih, nih saya kasih buat pembangunan masjid 100.000. Sama orang yang bawa proposal 100.000-nya dibeliin bensin. Iya, buat motornya. Kemudian sisanya dibeliin nasi pecel karena dialah lapar. Sisanya lagi masih ada 50.000 dibawa ke rumah, dikasih ke anaknya. Sama anaknya dibeliin pulsa. Kira-kira kita dapat pahala apa enggak? Pahala apa? Pahala sodakoh ngasih uang ke orang dibeliin pulsa? Atau ngasih sodakoh ke orang dibeliin pecel?
dibeliin bensin. Apa sodakohnya, catatannya apa? Hah? Catatannya kita sudah sedekah untuk pembangunan masjid. Nah, ini penting ya. Jadi kita sedekahnya buat apa tadi niatnya? Pembangunan masjid. Adapun sama orangnya dikorupsi tadi. Aturan buat bangun masjid tahu-tahu dibeliin bensin, dibeliin pecel, kemudian dibeliin pulsa. Itu urusan dia dengan Allah ya. Kita urusannya sudah selesai. Niatnya untuk pembangunan masjid karena orang tersebut datangnya bawa proposal untuk pembangunan masjid. Lana manawaina. Bagi kami, bagi kita semuanya yang ngasih tadi sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dan bagi dia lain lagi. Ya. Jadi dia kira-kira dapat apa? Dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Korupsi. Ya, aturan dibangun masjid tahu-tahu dibeliin bensin pulsa. Ayah, ibu dari rumah datang ke pesantren ngasih uang, nih uang buat bayaran ya 1 bulan. Bulan apa sekarang? Bulan September. Bayarannya berapa sebulan? 800. Dikasih nih uang buat bayaran 800. Ya nanti kasih ke bendahara ya. Tahu-tahu uangnya kelupaan. Lupa naroknya. Setelah 2 hari 3 hari baru ingat. Buka lemari, di dalam baju lipetannya ada uang. Ini uang siapa ya? Lupa dia. Ini uang dari mana ya? Lupa. Oh, kayaknya ini berkat saya tadi malam tahajud. Iya. Tadi malam saya khusyuk doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan diberikan rizki. Mungkin ini jawabannya ini. Ya, rizki min haitsu la yahtasib. Langsung turun dari langit. Alhamdulillah, seneng banget dia. Akhirnya uangnya dipakai traktiran teman-temannya. Wah, dia cerita sama teman-temannya, saya tadi malam tahajud doa sama Allah dan doa saya dikabul. Buktinya apa? Nih dapat duit langsung. Wah, dijajanin teman-temannya, habis semuanya. Orang tuanya datang ke pesantren, iya mudif atau mudifah, ditanya, kemarin uang bayaran udah dibayarin belum? Yang mana mah? Itu uang bayaran yang mama kasih. Perasaan mama belum ngasih deh. 800.000. Bukan mama yang ngasih, malaikat deh yang ngasih. Lupa. Iya, kira-kira orang tua dicatatnya apa? Sedekah. Sedekah, menang-menang sedekah boleh deh. Iya, orang tua catatnya apa? Iya, bayaran. Ya, berarti ngasih uang untuk tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Dapat pahala nggak orang tua kira-kira? Dapat. Kemudian santrinya yang akhirnya dipakai buat jajan itu dapat apa? Dapat dosa. Iya, jangan lupa ya, jangan lupa kalau dikasih uang bayaran jangan lupa. Jadi kalau dikasih uang bayaran langsung disetorkan ke bendahara supaya nggak lupa, akhirnya disangka dari malaikat. Emang ada malaikat yang ngasih duit langsung ke lemari? Putri, ada nggak malaikat yang ngasih duit langsung dikasih ke lemari? Ada? Nggak ada. Ya, yang ada siapa? Orang tua. Ya, langsung disetorkan. Laka ma nawaita walaka ma akhadta. Ya. Jadi setiap orang yang berbuat sesuatu itu dinilai berdasarkan apa? Niatnya. Ya, ini pelajaran yang sangat berharga dari keluarga besar sahabat Nabi yang bernama Ma'an, yang ayahnya namanya Yazid, kemudian dia punya kakek yang namanya Akhnas ya. Hadis yang ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah
bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho kepada beliau. Kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti Sa'ad bin Abu Waqqas ini beliau juga termasuk kerabat Rasul. Kenapa? Karena silsilahnya ini bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Manaf. Siapa? Abdul Manaf. Nah, ya. Ada orang tuanya namanya Abdul Manaf ada. Nah, berarti silsilahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ahadil asyarah al-masyhud lahum bil jannah. Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas ini ahadil asyarah, satu dari 10 orang sahabat al-masyhudi lahum bil jannah, yang telah dijanjikan untuk masuk surga. Namanya al-asyarah al-mubasyarah. Ada sahabat 10 orang ini disebut sebagai apa? Al-asyarah al-mubasyarah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Radhiyallahu anhum, semoga Allah ridho kepada semua sahabat. Allah berkata, siapa Sa'ad? Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ani, mendatangiku. Siapa yang mendatangiku? Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduni, menjengukku. Ama hajjatil wada'i, pada tahun haji wada. Min waja'i ishtaddabi, karena aku sedang tertimpa penyakit yang parah. Waja'un itu penyakit. Min waja'in ishtaddabi, yang parah. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni qad balagha bi minal waj'i, sesungguhnya aku sudah ditimpa penyakit. Mataro, sebagaimana engkau lihat wahai Rasul. Wa ana dzu malin, aku punya harta. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali satu orang anak perempuan. Afa atasaddaqu bi sulusai mali, apakah boleh aku bersedekah 1/3 dari hartaku? Qala la, tidak, jangan. Fakultu fasyartu ya Rasulullah, la, tidak, jangan. Fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau yang pertama 2/3, sulusai mali 2/3, yang kedua asyartu 1/2, kemudian yang terakhir fasulusu 1/3. Ya Rasulullah, boleh enggak? Qala, berkata siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sulusu was-sulusu katsirun au kabirun. 1/3 itu banyak dan besar. Innaka intazar warisataka agniyaa khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nas. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau intazaro warisataka, meninggalkan ahli warismu, agniyaa, dalam keadaan kaya, khairun, itu lebih baik, min antazarahum, daripada engkau meninggalkan mereka, alatan, dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas, akan meminta-minta kepada manusia, ya. Kelas ini hadis yang menerangkan tentang warisan, niat mau mewariskan. Sa'ad bin Abu Waqqas ini orang kaya, punya banyak
duit, hartanya berlimpah, cuman anaknya hanya satu, itu pun anak perempuan. Ketika sedang sakit, beliau konsultasi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, gimana kira-kira ini? Saya punya harta banyak, anak saya cuma satu, itu pun perempuan. Apakah saya sedekahkan nih harta saya 2/3? Kalau punya uang 10 miliar berarti 2/3-nya berapa? Hah? Berapa kira-kira? Berapa? Iya, kan 2/3 itu lebih dari setengah ya? Ya, setengah tambah 1/3 berarti. Iya, jadi berapa kira-kira? Kalau setengahnya dari 10 miliar berapa? 5 miliar. 1/4-nya berapa berarti? Tambah 1/4 berarti ya. Kalau 2/3 itu setengah tambah 1/4. 1/4-nya berapa? 2,5 miliar. Berarti yang disedekahkannya 7,5 miliar. Nah, itu 2/3. Sisanya 2,5 miliar buat anaknya. Kira-kira anaknya mau nggak? Lebih banyak buat anaknya apa buat sedekah? Sedekah. Iya. Kata Rasulullah, jangan. Nah, ini Rasulullah adil, luar biasa ya. Tadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya punya uang nih, katakanlah contohnya 10 miliar. Saya sedekahkan Rasulullah ya, 2/3 nih, 7,5-nya nih. Kemudian sisanya 2,5 buat anak saya. Kata Rasulullah, jangan. Nggak boleh. Kenapa? Terlalu besar buat sedekah. Terus gimana Rasulullah kalau asyar tuh setengahnya? Dari 10 miliar setengahnya berapa? 5 miliar. Sedekahkan 5 miliar Rasulullah, setengahnya 5 miliar lagi buat anak saya. Kata Rasulullah, jangan. Terus kata Sa'ad, gimana kalau 1/3 Rasul? Yang saya sedekahkannya itu 1/3. Boleh nggak kira-kira? 1/3 berarti sekitar 3,3 miliar. Boleh nggak kira-kira? Kata Rasulullah, as-sulusu was-sulusu katsirun wa kabirun. 1/3 pun itu masih terlalu banyak, terlalu besar ya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa antadzaro warisataka agniya khairun min antadzarohum alatan yatakaffauna nas. Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin sehingga dia akan meminta-minta kepada manusia ya. Maka sekarang ini kalau bapaknya ibunya datang, yang putra yang putri, Pak, Bu, siapkan warisan buat saya. Kata bapaknya, kata ibu, ini dari mana ini? Ada dalilnya, Bu. Wah, ada dalilnya, Pak. Wah, di mana? Di kitab Riyadhus Shalihin. Mana hadisnya? Nih hadisnya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, antadzara warisataka agniya khairun min aytadzarahum alatan yatakaffa'unan nas. Wah, luar biasa. Kata ibunya, kata bapaknya, udah berhenti aja kamu. Baru ngaji sudah menuntut orang tua ya. Maksudnya apa kira-kira ini? Bukan anak harus minta warisan dari orang tua maksudnya ya, tapi orang tua diminta untuk memperhatikan anak ya. Jadi sekarang ini warisan yang paling berharga itu bukan harta, tapi warisan yang paling berharga itu apa? Ilmu. Nah, kemarin ada ibu-ibu pagi-pagi jam berapa? Jam 6:15 sudah datang ke rumah. Ibu-ibu, dia ngadu, Pak Ustadz, ya jamaah, saya pusing sama kakak saya, dia anak bungsu. Kakaknya yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki, yang keempat perempuan, yang kelima laki-laki. Nah, dia nomor 6. Berarti ada berapa sama keluarga? 6 bersaudara.
Ayah saya sudah meninggal, hartanya banyak, sawahnya luas di mana-mana. Sawahnya udah dijual sama kakak saya yang pertama, dipakai mabok. Dipakai apa? Dipakai mabok. Waduh, habis dipakai mabok sama judi Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Saya nggak kebagian. Kemarin kakak saya yang kedua nggak mau kalah, dia jual lagi itu warisannya. Ya akhirnya dipakai apa? Dipakai kawin lagi Pak Ustadz. Sedih nih, kasihan nih. Ya, jadi nasib anak bungsu. Terus gimana ini? Saya mau ngurus tanah Pak Ustadz. Ini kan atas nama bapak semuanya nih. Gimana kalau misalkan sekarang diurus menjadi atas nama saya? Nanti kalau kakaknya nggak setuju gimana? Nggak tahu Pak Ustadz. Ntar berantem lagi. Ya itulah harta. Kalau yang diwariskan harta, yang terjadi petaka. Malah petaka. Kakak adik berantem gara-gara apa? Harta. Iya, gara-gara warisan. Tapi kalau yang diwariskannya ilmu, insya Allah nggak ada yang berantem gara-gara ilmu. Iya. Ada nggak yang berantem gara-gara ilmu? Nggak ada. Iya. Semuanya kalau ilmu itu masing-masing megang, dan ilmu menjadi penjaga. Kalau harta kita yang menjaga. Iya. Kalau punya motor, yang jaga motor siapa? Ya kita sendiri. Iya. Ya, tukang parkir dibayar. Kalau punya ilmu yang jaga siapa? Kita jaga ilmu apa ilmu yang menjaga kita? Ya, ilmu yang menjaga kita. Tahu ilmu sholat. Ya, sholat itu wajib. Tahu nggak sholat itu wajib? Tahu. Kemudian kita sholat sekarang. Kenapa kok kita sholat sekarang? Karena apa? Karena punya ilmu yang menjaga kita, ilmu yang memberitahu kepada kita. Ya, insya Allah santriawan santriawati pesantren Tahfidz Ummul Qura Al Islami ini termasuk orang-orang yang bahagia, ya. Yang hidupnya berkah di dunia, insya Allah nanti di akhiratnya masuk surga. Ya. Kenapa? Karena sama orang tuanya diwarisi ilmu. Orang tuanya nggak ngasih harta, tapi orang tuanya ngasih ilmu. Ilmu inilah yang membawa keberkahan, yang bisa dibawa sampai ke akhirat. Insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.